Go. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa akan ada ancaman besar yang akan melanda Indonesia pada tahun 2045. Ancaman besar itu menurut Sri Mulyani diakibatkan perubahan iklim atau climate change yang akan melanda dunia. Awalnya Sri Mulyani menyampaikan climate change menjadi ancaman nyata bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan, ancaman ini sangat nyata. Begitulah kata Sri Mulyani. Dampak climate change di Asia Tenggara dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak luar biasa. Salah satunya ialah perubahan iklim, pemanasan yang menyebabkan kebakaran hutan, hingga banjir yang dapat melanda kota-kota termasuk kenaikan permukaan air laut. Kemudian Sri Mulyani menyebutkan ancaman dan dampak climate change ini berpotensi terjadi saat Indonesia merayakan kemerdekaan ke-100 tahun, yaitu sekitar 2045. Bendahara negara yang juga merupakan CEO Chair dari The Coalition of Financial Ministers for Climate Action ini menyatakan, isu perubahan iklim sedang menjadi hal yang dibahas dan menjadi persoalan pelik di tingkat global. Oleh sebab itu, ia menekankan semua negara termasuk Indonesia harus mampu menciptakan pembangunan dengan net zero emission, sehingga dapat menekan potensi dampak perubahan iklim. Sri Mulyani pun mengajak para milenial akademisi untuk turut memperhatikan isu yang menjadi salah satu tantangan besar Indonesia. Saya berharap milenial di FEB Universitas Indonesia mencurahkan perhatian ke isu yang menjadi salah satu tantangan besar pada generasi Anda. Ini harus dimulai dari sekarang. Begitulah pungkasnya. Saat ini COVID masih menjadi musuh dan ancaman bagi Indonesia, terutama dari sisi kesehatan dan ekonominya. Apalagi virus yang muncul sejak awal tahun lalu ini belum diketahui kapan akan berakhir. Namun selain COVID, ternyata masih ada ancaman yang sangat nyata bagi Indonesia di masa depan. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Satu hal sedang dibahas dan menjadi persoalan pelik di dunia, yang climate change menjadi resiko nyata karena kebetulan waktu kita bicara tentang Indonesia 2045, kita akan membicarakan tentang timeline climate change. Begitulah tugasnya. Menurutnya, jika Indonesia dan negara di dunia tidak bisa menciptakan nol emisi karbon pada 2040 hingga 50, maka dampaknya akan sangat besar dan bisa menjadi bencana. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim adalah peningkatan suhu bumi yang saat ini sudah mulai terasa. Dampak ini akan sangat nyata terjadi di Indonesia, yang juga bisa dilihat dari laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Indonesia jadi salah satu negara yang dilihat akan mengalami dampak yang luar biasa, dari mulai pemanasan yang bisa menjadi kebakaran hutan, hingga banjir. Dampak buruk ini bisa dialami Indonesia karena dipengaruhi demografisnya sebagai negara kepulauan, sehingga langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini. Ini menjadi masalah relevan, dimensi sosial ekonomi, dan tentu saja dari dimensi finansial dan politik. Ini isu yang akan menjadi salah satu tantangan besar yang perlu menjadi perhatian dan polisinya perlu dipersiapkan. Pada buku yang disusun oleh 15 ekonom serta praktisi muda FEB UI pun menjelaskan hal itu sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia yang berhasil naik kelas menjadi high income country. Pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. SDM-nya adalah mereka yang pasti memiliki skill atau pendidikan. Jadi kapasitas intelektualnya berkembang dan skillnya dari sisi kemampuan untuk bisa bekerja dan bekerja sama itu berkembang. Dirinya menekankan reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan penting untuk membangun SDM yang berkualitas unggul. Aspek kesehatan termasuk bagian dari tugas pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, penanganan kesehatan sangat tergantung tentu dari sisi tindakan pemerintah pusat, namun juga sangat tergantung kepada kepemimpinan dan sistem kesehatan di daerah. Aspek kedua untuk menghindari middle income trap adalah jejaring pengaman sosial.
Menko mengatakan di negara maju desain jaring pengaman sosialnya bisa memastikan bahwa negara bisa maju namun juga menjamin tidak ada bagian sekelompok dari penduduknya yang tertinggal. Transformasi ekonomi menjadi aspek ketiga agar terhindar dari middle income trap. Transformasi sektor manufaktur. Penguatan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh UMKM agar bisa menjadi sumber kekuatan. Transformasi dengan pemanfaatan teknologi agar mampu masuk dalam global supply chain. Peningkatan produktivitas sektor agrikultur dan transformasi sektor jasa agar mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan pekerjaan, memberikan tingkat penghidupan yang baik adalah beberapa hal yang menurut Menko menjadi pemikiran penting terkait dengan isu transformasi ekonomi. Yang keempat, saya lihat cukup banyak juga ditulis dalam buku adalah mengenai institusi. Karena Anda tahu bahwa menghilangkan atau menghindari middle income trap, satu kuncinya adalah institusi yang baik. Memberikan pelayanan yang baik, bebas dari korupsi, satu hal yang penting bagi pembangunan negara. Menko mengatakan bahwa Indonesia terus berbenah dengan melakukan serangkaian program transformasi serta reformasi birokrasi. Jadi saya berharap seluruh jajaran dari milenial-milenial yang sekarang pasti memiliki aspirasi nanti akan merayakan Indonesia yang ke-100 tahun kemerdekaannya. Anda akan terus serta belajar dari situasi dan penyumbangkan pemikiran untuk bisa membangun Indonesia lebih baik. Begitulah pungkasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa akan ada ancaman besar yang akan melanda Indonesia pada tahun 2045. Ancaman besar itu menurut Sri Mulyani diakibatkan perubahan iklim atau climate change yang akan melanda dunia. Awalnya Sri Mulyani menyampaikan climate change menjadi ancaman nyata bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan ancaman ini sangat nyata. Begitulah kata Sri Mulyani. Dampak climate change di Asia Tenggara dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak luar biasa. Salah satunya ialah perubahan iklim, pemanasan yang menyebabkan kebakaran hutan, hingga banjir yang dapat melanda kota-kota termasuk kenaikan permukaan air laut. Kemudian Sri Mulyani menyebutkan ancaman dan dampak climate change ini berpotensi terjadi saat Indonesia merayakan kemerdekaan ke-100 tahun, yaitu sekitar 2045. Bendahara negara yang juga merupakan CEO Chair dari The Coalition of Financial Ministers for Climate Action ini menyatakan, isu perubahan iklim sedang menjadi hal yang dibahas dan menjadi persoalan pelik di tingkat global. Oleh sebab itu, ia menekankan semua negara termasuk Indonesia harus mampu menciptakan pembangunan dengan net zero emission, sehingga dapat menekan potensi dampak perubahan iklim. Sri Mulyani pun mengajak para milenial akademisi untuk turut memperhatikan isu yang menjadi salah satu tantangan besar Indonesia. Saya berharap milenial di FEB Universitas Indonesia mencurahkan perhatian ke isu yang menjadi salah satu tantangan besar pada generasi Anda. Ini harus dimulai dari sekarang. Begitulah pungkasnya. Saat ini COVID masih menjadi musuh dan ancaman bagi Indonesia, terutama dari sisi kesehatan dan ekonominya. Apalagi virus yang muncul sejak awal tahun lalu ini belum diketahui kapan akan berakhir. Namun selain COVID, ternyata masih ada ancaman yang sangat nyata bagi Indonesia di masa depan. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Satu hal sedang dibahas dan menjadi persoalan pelik di dunia yang climate change. Menjadi resiko nyata karena kebetulan, waktu kita bicara tentang Indonesia 2045, kita akan membicarakan tentang timeline climate change. Begitulah tugasnya.